你们先入紫霄仙塔。小友若准备好闯塔，楚小友，请。就算是上古求渊也困不。楚兄底蕴浑厚。大局已定，只待老。你们就会明白我族是何。我将之炼化，本王的混沌道基。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Tonghua di Imperial of Black Realms atau Wan Jie Zhezhun, Babang Yunfei. Nah, di part hari ini 107, kita semua bakal melihat si Yunfei itu dijebak oleh orang-orang dari aliansi abadi. Tapi, gimana cara jebaknya coba guys? Secara Yunfei sangat kuat, apakah mereka bakal berhasil? Kalau berdasarkan part terakhir, kita semua sudah melihat si Yunfei mengeluarkan teknik Taishan Quanse, menahan formasi yang dikeluarkan oleh Jin Yi. Gak cuman itu, Jin Yi dia tangkap dimasukkan ke dalam tungku ungu. Jin Yi sempat mengancam Yunfei, mengatakan sekte abadi akan mengincarnya. Tapi Yunfei gak peduli. Dia malah membakar Jin Yi menggunakan api jiwa. Zhesuan yang berada di sana mendukung Yunfei malah memanas-manasi dirinya. Zhu Kejing setuju, memohon kepada Yunfei agar jangan melanjutkan pertarungan ini. Dia berjanji nggak bakal berani menyinggung Yunfei lagi. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Setelah melihat kekuatan Yunfei yang sangat luar biasa, Zhu Kejing meminta maaf. Dengan baik hati Yunfei memaafkannya. Ini cumalah sebuah salah paham. Karena kesalahpahaman ini juga sudah diselesaikan, Yunfei pun bertanya-tanya cara dia ingin keluar dari benua ini. Zhu Kejing menjelaskan sekarang Yunfei dia minimal harus lulus menara ujian Sage dulu, baru bisa keluar. Karena Yunfei udah sampai ke aliansi abadi, Zhu Kejing pastikan mengizinkan dia bisa masuk ke dalam menara pada esok hari. Gak perlu tes-tes lagi guys. Gak cuma itu, Zhu Kejing juga akan memberikan jamuan kepada Yunfei karena dia udah jauh-jauh datang ya kan. Tapi Yunfei tidak memerlukan yang namanya perjamuan. Yang dia perlu mempercepat proses dia masuk ke dalam menara Sage. Zhu Kejing menyuruh cucunya yang bernama Zhu Keyi mengantarkan Yunfei beserta teman-temannya ke halaman dulu buat beristirahat. Segera mereka pun pergi dari sana. Setelah kepergian Yunfei, Putri Zhesuan bisa merasa lega karena Yunfei tidak menyalahkan dia menyebabkan masalah ini. Kalau dia disalahkan mah bisa bencana tuh guys.楚小友放心，只是走。出时期，您若要入天外天，楚公子，请。Singkat cerita, Yunfei dan teman-temannya pun sampai ke sebuah ruangan untuk istirahat. Jika ada keperluan apapun bisa memanggil Zhu Keyi nanti. Setelah Zhu Keyi pergi, Pangeran Yulong menjelaskan dia benar-benar tidak tahu aliansi abadi bakal menyerah seperti kemarin. Ya, bagi Yunfei itu nggak masalah, cumalah masalah sepele malah. Tapi Linlong merasa sebenarnya di satu sisi dia tuh kurang percaya sama Zhu Keyi, apalagi Zhu Keyi. Pangeran Yulong juga setuju akan hal itu. Gak menyangka si Yunfei bakal memaafkan mereka dengan begitu mudah. Secara mereka sudah mengancam nyawanya Yunfei. 楚兄，我事先真不知道，先。楚公子，若有需要。Sui menjelaskan orang-orang di sini cumalah semut. Jadi anggapannya di mata tuanya Yunfei itu nggak ada gunanya guys. Dan dia cuma perlu berfokus menyelamatkan sang ibu. Yulong semakin kagum, tidak pernah terfikirkan sampai ke sana. Ya, bagi Yunfei itu benar. Dia cuma fokus menyelamatkan sang ibu dulu. Tapi dia juga nggak bakal tinggal diam semisal aliansi abadi menimbulkan masalah nanti. 若他们还敢造次，便没有什么比救出母亲更重要。
贤弟救母亲之情，云。 Di sisi lain, Cukei menemui sang kakek untuk berkonsultasi terkait masalah tersebut. Ternyata kakek Cukejing juga terkejut. Tidak menyangka kultivasi seorang bocah Yunfei bisa secepat itu. Tapi dia pastikan kepada sang cucu, karena dirinya sendiri sudah memanggil leluhur ke-9 mereka untuk mengurus Yunfei nanti. Jadi dipercaya masalah Yunfei akan diselesaikan secepat mungkin. Kita beralih lagi kepada Yunfei yang sedang berkultivasi meningkatkan kekuatan. Karena kultivasinya itu juga, kekuatan jiwa miliknya menjadi semakin kuat. Tetapi untuk sekarang, dia sangat sulit untuk menerobos ke tingkat selanjutnya. Namun gak lama dari itu, Cukei pun muncul melaporkan menara Sage sudah disiapkan. Sehingga dia datang untuk bertanya, apakah Yunfei memutuskan untuk memasuki menara itu. Karena semua teman-temannya sudah berkumpul, Yunfei ingin memasukinya sekarang juga. Segera mereka pun pergi ke sana. Sesampainya di depan menara Sage, ternyata sudah ada Cukejing yang menunggu guys. Yunfei mengeluarkan menara ungunya, menyuruh teman-temannya untuk masuk terlebih dahulu ke dalam. Soalnya cuma Yunfei yang bisa masuk ke dalam menara Sage itu. Persiapan sudah selesai, Yunfei pun diantar oleh Cukejing buat masuk ke dalam. Pangeran Yulong menyaksikan itu pun ikutan maju mengantarkan Yunfei. Tapi Cukei menahannya karena orang lain tidak boleh mendekati menara Sage. 你们先入紫霄仙塔。小友若准备好闯塔， Setelah sampai ke hadapan pintu masuk, Yunfei pun memasukinya. Tapi apa yang terjadi? Cukejing mengaktifkan sebuah formasi yang berada di bawah kakinya Yunfei. Dengan refleks, Yunfei membentuk pelindung lonceng. Yang ternyata itu adalah formasi penyerangan, melainkan formasi teleportasi guys. Nah, Yunfei dipindahkan entah kemana. Tentu Pangeran Yulong menyaksikan dari kejauhan tidak terima akan apa yang dilakukan oleh orang-orang dari aliansi abadi sialan ini. Cukei menjelaskan kalau Yunfei dipindahkan ke bangunan kuno dekat sini. Nah, di sana merupakan tempat di mana leluhur-leluhur mereka melakukan pelatihan. 楚小友，请。 Pangeran Yulong terkejut dong. Soalnya kan kalau berdasarkan rencana Yunfei saat ini, dia tuh pasti gak bakal bisa keluar dengan hidup-hidup. Tempat itu sangat berbahaya, cuma leluhur doang yang boleh masuk. Dia mengancam Cukei. Dirinya gak bakal tinggal diam kalau semisal terjadi sesuatu kepada Yunfei. Tapi Cukei gak peduli. Dia malah menasihati sang pangeran agar sadar diri, jangan terus mendewakan si Yunfei ini. Apalagi kan Pangeran Yulong seorang penerus dari klan naga. Namun kok malah jadi bawahan Yunfei ya kan? Tapi Pangeran Yulong tetap akan pendiriannya berada di pihak Yunfei. Karena dia tahu jelas, Yunfei memiliki latar belakang yang luar biasa. 就算是上过乔渊也困不。楚兄底蕴浑厚。 Gak lama dari itu, Putri Zhesuan pun muncul. Tidak menyangka juga, aliansi abadi begitu berani menjebak si Yunfei. Tapi lagi-lagi Cukei nggak takut guys. Soalnya si Yunfei udah masuk ke dalam ya kan. Jadi dia yakin nanti Yunfei bakal dikalahkan, dibantai habis, bahkan disempurnakan oleh para leluhurnya. Kakek Cukejing sangat senang dengan cara ini Yunfei dilumpuhkan. Di sisi lain, ternyata Yunfei terlempar ke suatu tempat yang cukup aneh, seperti berada di dalam formasi teleportasi yang terhubung ke berbagai tempat. Sang naga langit muncul menyuruh Yunfei agar mencari tempat yang aman menggunakan mata ketiga guys.
大局已定，只待老。你们就会明白我族是何。 Setelah dia memperhatikan sekitarnya, di sana ada sebuah tempat yang terdapat pohon besar. Namun, dia tidak bisa melakukan apapun karena kekuatan kuno miliknya itu dihalang oleh formasi yang ada di sini. Untungnya si naga langit mengeluarkan sebuah token pemecah langit yang dimana dengan token ini mereka bisa pergi ke tempat tersebut. Segera Yunfei dan sang naga langit masuk ke dalam tempat aman menggunakan token itu. Sesampainya mereka di depan pohon besar, sang naga merasa dia seperti kenal akan pohon ini. Setelah diperhatikan, dia mengingat ini adalah pohon bunga kesesaran guntur. Karena bunga ini sangat berharga, dia pun langsung maju ingin mengambilnya guys. Tapi tiba-tiba tubuhnya diserang oleh kesesaran guntur yang sangat kuat, membuat dia auto kesal dan sedih. Guntur itu menyerap banyak sekali kekuatannya. Yunfei tidak memperdulikannya karena suruh siapa ya kan bertindak serakah. Gimana cara Yunfei keluar dari tempat latihan leluhur ini guys? Apalagi katanya, leluhur ke-9 sudah dikirimkan untuk membantai Yunfei. 将之炼化，本王的混沌道基。 Mari kita lihat di part 108 kira-kira apa yang bakal terjadi. Jadi singkatnya kita semua bakal melihat Yunfei bertemu dengan leluhur pohon guntur kesengsaraan dengan binatang surgawi. Sialnya mereka menduga Yunfei ini ingin mencuri cairan kesengsaraan yang muncul 3000 tahun sekali. Si leluhur mengancam Yunfei menyuruh dia agar segera keluar dari sini. Soalnya dia tahu jelas dengan kultivasi Yunfei sekarang dia nggak bakal bisa ngapa-ngapain di sini guys. Waduh, gawat nih ketemu leluhur yang sepertinya sangat kuat. Gimana cara Yunfei lolos dari tempat seperti itu yang terdapat pohon kesengsaraan? Kita tunggu lagi di part 108 Wanjie Zhejun. Seru sekali buat tos satu ini. Update lagi nanti kalau kalian suka dan pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.